Pernah ngerasa bosen nggak sih di kelas cuma dengerin dan berusaha ngafalin? Coba deh bayangin, daripada cuma baca soal terumbu karang di buku, kamu bisa beneran nyelam dan berenang di antara ikan-ikan yang warna-warni, langsung dari tempat duduk kamu. Nah, inilah yang ditawarkan sama pembelajaran imersif, sebuah revolusi di dunia pendidikan, di mana kita nggak lagi cuma menghafal fakta, tapi bener-bener mengalami ilmunya. Oke, biar kebayang, kita bedah perbedaannya ya. Di satu sisi, ada cara lama, pembelajaran pasif. Kamu duduk, dengerin, terus coba inget-inget. Ini tuh kayak nonton film dokumenter soal luar angkasa. Keren sih, tapi kamu kan cuma penonton. Nah, kalau pembelajaran imersif, kamu bukan lagi penonton. Kamu pakai headset, dan tiba-tiba, kamulah astronotnya, melayang di antara planet-planet. Bedanya kerasa banget kan? Dari yang tadinya cuma tahu soal sesuatu, jadi bener-bener ngalamin hal itu sendiri. Jadi, sebenarnya apa sih pembelajaran imersif itu? Gampangnya gini, ini adalah sebuah pendekatan belajar yang pakai teknologi canggih kayak VR Virtual Reality atau VR dan Augmented Reality atau AR buat menciptakan simulasi. Intinya adalah belajar sambil melakukan sesuatu, bukan cuma baca doang, di dalam sebuah lingkungan digital yang aman dan interaktif banget. Teknologi ini punya 3 rasa utama. Pertama, virtual reality atau VR. Kamu pakai headset dan dunia nyata langsung hilang. Tiba-tiba aja, kamu udah ada di dalam ruang operasi virtual, siap melakukan bedah jantung. Kedua, augmented reality atau AR. Nah, ini kayak nempelin informasi digital ke dunia nyata kita. Contohnya, kamu arahin kamera ponsel ke mesin mobil dan AR langsung nunjukin bagian mana yang rusak. Terakhir, ada mixed reality atau MR yang ngegabungin keduanya. Jadi, kamu bisa berinteraksi sama objek virtual seolah-olah benda itu beneran ada di ruanganmu. Dan ini penting banget ya, ini tuh bukan sekedar gimmick teknologi. Ide dasarnya sendiri udah ada lebih dari 100 tahun loh. Pemikir di dunia pendidikan kayak John Dewey Vaiju dari dulu udah bilang kalau kita itu belajar paling efektif dengan cara melakukan. Jadi, teknologi VR dan AR sekarang ini sebenarnya cuma alat buat akhirnya kita bisa mewujudkan ide lama itu dalam skala besar. Ini membuktikan kalau cara belajar paling alami buat manusia ya lewat pengalaman langsung. Oke, kita udah tahu apa itu pembelajaran imersif. Sekarang, pertanyaan besarnya, gimana cara kerjanya? Kok bisa sih otak kita tertipu, tapi malah jadi belajar lebih efektif di dunia virtual? Yuk, kita bongkar prinsip-prinsip kuncinya. Ada beberapa prinsip di baliknya, tapi ada 3 yang paling fundamental. Pertama, presence atau kehadiran. Ini artinya, otak kamu benar-benar percaya kalau kamu lagi berdiri di puncak gunung, bukan di kamar. Kedua, interaktivitas. Kamu nggak cuma nonton, tapi kamu bisa ngambil batu, ngerasain angin virtual, dan berinteraksi sama lingkungan di sekitarmu. Dan yang paling penting, keamanan psikologis. Calon dokter bedah bisa bikin kesalahan fatal ke pasien virtual tanpa ada konsekuensi di dunia nyata. Di sini, kegagalan justru jadi guru terbaik. Nah, kutipan ini pas banget. Kehadiran adalah inti dari pengalaman imersif. Tanpa perasaan berada di sana, semua ini ya cuma kayak video game canggih aja. Saat otak kita yakin pengalamannya nyata, jalur memori yang terbentuk jadi jauh lebih kuat. Itulah kenapa kita lebih gampang inget jalan yang pernah kita lewatin langsung daripada cuma lihat di peta. Nah, itu dia saus rahasianya. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita lihat dampaknya di dunia nyata. Siap-siap ya, karena angka-angka dan contoh-contohnya ini benar-benar bakal ngubah cara kamu memandang pelatihan dan pendidikan. Kita mulai dari dunia medis, di mana satu kesalahan aja bisa fatal. OSF Healthcare mengubah cara mereka melatih staf buat mendeteksi detak jantung yang nggak normal. Sebuah skill yang kritis banget. Hasilnya, dengan pakai VR, biaya pelatihan mereka anjlok hingga 50%. Setengahnya loh. Ini bukan cuma soal hemat anggaran, tapi artinya lebih banyak tenaga medis yang bisa dilatih lebih baik dan lebih cepat. Efisiensi ini nggak cuma di medis, di dunia korporat juga sama. Pelatihan karyawan yang biasanya makan waktu seminggu penuh, sekarang bisa selesai cuma dalam 3 hari, berkurang 40%. Coba bayangin dampaknya. Karyawan baru bisa lebih cepat berkontribusi, dan perusahaan bisa pakai waktu dan uangnya buat inovasi, bukan cuma buat training yang panjang. Tapi, apa belajar lebih cepat berarti kita juga jadi lebih cepat lupa? Ternyata kebalikannya. Accenture menemukan kalau karyawan yang dilatih dengan cara imersif ini bisa mengingat 15% lebih banyak informasi dibanding cara tradisional. Jadi, kamu nggak cuma belajar lebih cepat, tapi ilmunya juga makin nempel. Nah, itu kan kombinasi emas dalam pendidikan. Dan ini tuh dipakainya di mana-mana loh.
Di dunia medis, calon ahli bedah bisa latihan operasi jantung virtual puluhan kali sebelum nyentuh pasien beneran. Di sekolah, siswa nggak lagi cuma baca soal Roma kuno, mereka bisa jalan-jalan langsung di forum Romanum. Bahkan di militer dan korporat, simulasi dipakai buat melatih skenario tempur yang berbahaya, sampai negosiasi bisnis yang alot. Cakupannya luar biasa banget. Oke, kedengerannya sempurna banget kan? Tapi ya tentu aja, jalan menuju adopsi massal itu nggak mulus-mulus amat. Teknologi ini masih punya tantangan, tapi apa yang ada di depan sana jauh lebih seru daripada hambatannya sekarang. Yuk kita bahas keduanya. Mari kita jujur soal hambatannya. Pertama, soal biaya. Headset canggih itu masih lumayan mahal kan? Kedua, kontennya. Bikin simulasi yang realistis dan berguna itu rumit dan makan waktu. Dan yang paling penting, ada resiko kesenjangan digital, di mana teknologi ini mungkin cuma bisa dinikmati sama yang mampu, sementara yang lain ketinggalan. Ini masalah aksesibilitas yang serius dan harus kita pecahkan bareng-bareng. Tapi coba lihat deh momentumnya, grafik ini nunjukin proyeksi pasar VR khusus buat pelatihan medis aja. Dari sekitar 4 miliar dolar tahun ini, diperkirakan bakal meroket jadi lebih dari 46 miliar dolar dalam waktu kurang dari 10 tahun. Ini bukan sekedar naik, ini ledakan. Ledakan eksponensial yang ngasih sinyal kuat kemana arah teknologi ini bergerak. Jadi apa langkah selanjutnya? Coba bayangin ya, kamu lagi belajar benerin mesin jet di simulasi VR. Tiba-tiba, kecerdasan buatan atau AI yang ada di dalamnya, lihat kamu kesusahan di satu langkah. Simulasinya langsung otomatis ngasih petunjuk visual atau bahkan ngelambatin prosesnya buat kamu. Begitu kamu makin jago, AI-nya bakal ngasih tantangan yang lebih susah. Inilah masa depan belajar. Sebuah tutor pribadi yang super cerdas dan adaptif. Oke, sebagai penutup, aku mau ngajak kalian mikir. Coba deh renungin ini. Kalau nggak ada lagi batasan antara teori dan praktik, kalau kamu bisa belajar nerbangin pesawat, melakukan operasi, atau bahkan ngomong di depan ribuan orang hanya dengan melakukannya di simulasi yang aman, skill apa yang bakal kamu kuasai pertama kali? Masa depan belajar itu udah di sini, dan kemungkinannya benar-benar tak terbatas.